Kerinduan yang dirasakan seorang ibu kepada anaknya yang telah berbeda alam terasa sangat memilukan. Tiada kata lagi yang dapat menggambarkan kesakitannya seorang diri manakala mengingat suara salam dari anaknya ketika pulang ke rumah semasa hidup. Suara itu masih terngiang di telinga, bahkan terasa menusuk jantungnya, apalagi kematian putranya akibat dari candaan yang dilakukan oleh rekannya sendiri. Kisah ini kuceritakan sebagai pengingat bahwa maut bisa mengintai nyawa kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Berita fakta ini Mia rangkum dari berbagai media terpercaya dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Hizanawati adalah seorang ibu tunggal berusia 48 tahun. Ia tinggal di Bandar Puncak Alam, Fasa 3, Kuala Selangor, negara Malaysia. Suaminya meninggal akibat stroke pada awal tahun 2019 silam. Mereka memiliki 6 orang anak, di mana yang sulung bertindak sebagai pengganti mendiang ayah mereka dengan membantu mencari uang demi keberlangsungan hidup keluarga. Dan demi bertahan hidup, Hizanawati bekerja sebagai operator e-hailing atau operator transportasi online. Setelah kepergian suaminya di bulan April tahun 2019, tepatnya di bulan September di tahun yang sama juga, keluarga ini lagi-lagi tertimpa musibah, yaitu meninggalnya anak kedua mereka yang bernama Muhammad Daniel Khomsal karena penyakit leptospirosis. Sekedar informasi ya teman-teman, penyakit leptospirosis adalah paling banyak disebarkan oleh tikus yang mengeluarkan bakteri melalui urin dan manusia atau hewan yang terkena urin tersebut bisa tertular. Gejalanya antara lain demam mendadak, lemas, mata merah, kekuningan pada kulit, sakit kepala, dan juga nyeri otot pada bagian betis. Sebenarnya penyakit ini bisa disembuhkan, namun jika terlambat mendapatkan pertolongan, maka bisa menyebabkan kematian. Untuk itulah pencegahan yang tepat adalah dengan teratur membersihkan tempat tinggal atau hindari tempat yang sekiranya banyak dihuni oleh tikus dan keluarganya. Bersihkan rumah menggunakan disinfektan dan cairan pembersih lainnya yang dianjurkan. Jadi, di tahun 2019, Hizanawati telah kehilangan 2 orang yang tersayang, yaitu suami dan anak keduanya. Pada tanggal 28 Agustus tahun 2022, putra kelimanya yang bernama Muhammad Damin Mikhail Kamsol yang berusia 16 tahun, pamit hendak bermain bola bersama rekannya di lapangan kampung Bandar Puncak Alam Fasa 3 yang jaraknya 300 meter dari rumah. Remaja pria itu saben hari memang kumpul bersama kawannya, jika tidak main bola, palingan ngobrol santai ala remaja cowok yang lagi puber dan juga mainin ponsel. Kemudian setelah pamit pada ibunya, Damin bergegas menghampiri kedua rekannya yang juga teman sekolahnya di Sekolah Menengah Kebangsaan Puncak Alam, Kuala Selangor. Ketiganya bersama menuju lapangan, dan ini adalah lapangan yang menjadi markas remaja kampung tersebut. Di tengahnya ada bangunan bekas toilet umum atau yang biasa disebut tadas yang sudah tidak terpakai. Sebab itulah dijadikan tempat nongkrong anak-anak sekaligus menjadi tempat titik temu bagi mereka jikalau ada janjian. Di depan bangunan ada kursi sofa yang biasa dipakai mereka untuk bersantai. Nah, saat itu Damin lebih dulu mendapatkan sofa yang langsung dipakainya untuk bersantai. Sementara yang lain kebagian duduk di lantai sambil sesekali bergurau. Kala itu waktu menunjukkan pukul 2:30 siang, waktu yang pas buat tidur siang pikir Damin. Sementara kedua rekannya masih sibuk ngobrol dan memainkan ponsel. Damin juga tengah berkirim pesan chat dengan ibunya, yang rupanya itu adalah obrolan mereka yang terakhir. Tak berselang lama, suara dengkuran Damin memecah kesunyian. Terasa lucu dan membuat kedua rekannya tergoda untuk mengerjai dirinya. Niatnya sih ingin membuat Damin kaget, sehingga mereka bisa melihat tingkah konyol sahabatnya itu ketika panik. Akhirnya mereka menemukan cara. Salah satu dari mereka mengeluarkan korek api, kemudian membakar bawah sofa dengan tujuan agar mengeluarkan asap, dan rencananya mereka akan membangunkan Damin yang sedang tertidur pulas. Sedetik kemudian, kain bawah sofa sudah mengeluarkan api. Keduanya tertawa bergantian, gak sabar melihat tingkah kocak Damin yang lari ngibrit ketakutan. Namun sayang, semua di luar dugaan. Api yang mereka buat justru semakin membesar. Kain sofa yang udah kumal itu rupanya mudah terbakar.
Alhasil mereka segera membangunkan Damin dan menunjukkan api di bawahnya yang semakin menggila. Suasana menjadi mencekam. Damin yang udah terbangun namun masih setengah sadar ketika melihat api membakar sofa tempatnya tidur, ia melompat dan malah menuju ke dalam tandas. Sedangkan kedua rekannya berada di luar tandas berusaha menyelamatkan diri. Mereka mengira Damin akan keluar, namun pria itu malah masuk ke dalam tandas. Sementara itu di dalam sana, Damin yang masih mengumpulkan nyawa karena belum sadar dengan apa yang tengah terjadi. Di tengah kepulan asap, ia mencoba mencari cara namun gagal. Jendela yang cukup tinggi juga tidak mampu dilewati tubuh besarnya. Ia pun terperangkap dengan api yang semakin masuk ke dalam. Sementara di luar sana, rekan korban berusaha mencari bantuan. Meskipun hari masih siang, tak banyak warga yang berada di dekat lokasi. Namun salah satu warga yang segera datang yaitu Muhammad Nur Syamrahmat. Ia terkejut ketika mendengar teriakan minta tolong dari rekan korban. Sesampainya di TKP, ia melihat kedua rekan korban bergantian mencari air untuk memadamkan api. Sayangnya jarak dari rumah warga ke tandas sekitar 20 hingga 30 meter. Tentu sangat sulit untuk mendapatkan air. Hingga tak lama kemudian, beberapa warga lain datang dan segera menelpon pemadam kebakaran. Petugas kepolisian Kuala Selangor juga turun ke lokasi dan setelah mendapat kabar ada korban terjebak di dalam tandas, mereka segera memasang garis polisi. Di sisi lain, Hizanawati yang sedang berada di rumah terkejut melihat kedatangan seorang warga yang memberitahu dirinya untuk segera pergi ke lapangan yang berjarak 300 meter dari rumahnya. Saat ditanya perihal apa yang membuatnya panik, warga itu berkata bahwa anaknya yang bernama Damin tengah terjebak di dalam kobaran api di dalam tandas. Mendengar ini, ia langsung berteriak memanggil anaknya yang lain. Namun tiba-tiba tubuhnya menggigil. Panik bukan main yang ia rasakan. Bibirnya terus melafalkan tasbih agar sang anak dijauhkan dari mara bahaya. Doa-doa pun ia ucapkan demi mengusir kegundahan. Namun sayang, sesampainya di sana ia telah melihat garis kuning terpasang dan sebuah tandu telah disiapkan untuk mengevakuasi korban. Sampai di sini ia pun memiliki firasat bahwa akan kehilangan putranya lagi. Ia pun langsung jatuh pingsan. Hizanawati teringat beberapa saat sebelum kejadian, Damin minta dibuatkan sambal ikan kembung kegemaran almarhum abangnya yang bernama Muhammad Daniel Haikal, yang telah meninggal 3 tahun lalu karena penyakit leptospirosis. Dalam keadaan tak sadar, sayup-sayup Hizanawati mendengar suara Damin mengucap salam yang menandakan dirinya telah kembali pulang setelah letih bermain futsal. Wanita paruh baya itu mengingat terakhir kali bercakap dengan Damin beberapa menit sebelum kejadian. Damin berkata bahwa tangannya terluka. Kemudian, Hizanawati mengajaknya ke klinik untuk berobat. Saat itulah diperkirakan Damin yang tengah rebahan di atas sofa malah ketiduran dan dipermainkan oleh kedua rekannya yang masih berusia 15 dan 16 tahun. Kini anak kelima dari 6 bersaudara itu telah menyusul ayah serta abang kandungnya. Muhammad Damin terjebak di dalam tandas akibat sofa yang sedang ia tiduri dibakar oleh rekannya dengan tujuan bergurau. Api yang semula kecil lama-lama semakin membesar. Sayangnya tubuh Damin ikut tersambar kobaran api yang mengganas dan membuatnya ikut terpanggang bersama sofa tempatnya beristirahat. Yang mungkin saja sampai akhir hayatnya, Damin tidak pernah mengira api yang membakar tubuhnya akibat dari ulah rekannya sendiri. Setelah api berhasil dipadamkan oleh regu pemadam kebakaran, barulah jasad Damin bisa dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit Sungai Buloh. Kemudian jasadnya dimakamkan di tanah perkuburan Islam di daerah Kuala Selangor. Penduduk setempat memberi keterangan bahwa tandas yang bersebelahan dengan lapangan itu tidak pernah digunakan lagi. Hanya beberapa pemuda yang menggunakannya ketika mereka bermain futsal atau sepak takraw di lapangan. Keluarga Hizanawati mengaku ikhlas dengan kepergian almarhum, namun mereka tetap menginginkan keadilan bagi putranya. Meskipun kedua rekan korban selalu bersimpuh di kakinya untuk memohon maaf, Hizanawati memang berbesar hati untuk memaafkan.
tapi ia tetap meminta pihak berwajib untuk menginvestigasi kebenaran di balik peristiwa yang menimpa buah hatinya. Benarkah hanya gurauan atau mungkinkah ada siasat lain? Dengan mata yang berkaca-kaca, Hizanawati bercerita perilaku anaknya yang sangat bertanggung jawab semasa hidup. Ia sering membantu orang tua, salah satunya mengantar jemput adik bungsunya ke sekolah. 2 remaja laki-laki diputuskan bersalah atas kesalahan fatal yang menyebabkan teman mereka hangus terbakar. Setelah sempat disidang, hakim memutuskan keduanya akan dihukum menjalani tugas masyarakat, yaitu mencuci kamar mandi umum di daerah Kuala Selangor. Majelis hakim yang diketuai Siti Hajar Ali menjatuhkan hukuman mencuci tandas selama 100 jam dalam kurun waktu 6 bulan. Selain itu, majelis hakim juga mengenakan denda Rp1.000 Malaysia pada masing-masing pelaku. Mereka juga akan dijadikan tahanan rumah dan wajib lapor di balai polis terdekat selama 2 tahun. Mereka tidak diizinkan keluar rumah selain dengan ibu dan bapak mereka. Juga dilarang keluar pada pukul 8 malam hingga pukul 6 pagi. Baik teman-teman, bercanda juga ada batasnya. Hal sepele bagi kalian namun tidak bagi orang lain. Sudah banyak contoh prank atau candaan yang berujung tragis. Mari kita luangkan waktu untuk mendoakan almarhum Muhammad Damin Mikhail Kamsol, dilapangkan kuburnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Dan untuk keluarga korban semoga diberi kesehatan, kekuatan, serta ketabahan. Buat teman-teman yang baru bergabung, Mia ucapkan terima kasih banyak. Dan yang udah lama nongkrong di sini, jangan lupa untuk kasih komentarnya dan like juga videonya. Semoga kalian sehat selalu dan dijauhkan dari mara bahaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!